Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bujari Mulia SPD dari SMP Negeri 12 Seram bagian Timur, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan intisari dan refleksi saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan nasional dari hasil belajar mandiri paket modul 1.1. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dalam arti merdeka secara batin dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Tujuan dari pendidikan dan pengajaran adalah agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan menciptakan ruang, sementara pengajaran adalah proses menuntun tumbuh kembang hidup anak sesuai dengan kodratnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 kerangka dalam perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan alam di mana anak-anak itu berada yang membentuk kebudayaan atau kebiasaan di masyarakat. Sementara kodrat zaman yaitu berkaitan dengan situasi dan kondisi dari waktu ke waktu pasti tidak sama. Untuk itu, tindakan perubahan yang dilakukan pasti juga tidak sama atau berbeda. Kerangka pemikiran yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan atau asas trikot, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas bahwa perubahan yang dilakukan harus tetap menjaga nilai esensial kebudayaan itu, walaupun memang ada dialog kritis dari berbagai sejarah kebudayaan dalam pengembangannya. Sementara konvergensi bahwa perubahan yang dilakukan sejatinya untuk memanusiakan manusia, karena sejatinya pendidikan itu ada untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan konsentris, perubahan pendidikan itu harus menghargai keberagaman atau keunikan. Kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang harus berubah. Yang berubah adalah budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Yang berubah adalah budi pekerti pada anak. Budi berkaitan dengan rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan cipta atau karya. Sementara pekerti adalah tenaga atau raga. Jika pendidikan dijalankan secara holistik dan seimbang, maka kesempurnaan budi pekerti akan terwujud dan membentuk anak sebagai insan penuh kebijaksanaan. Perguruan Taman Siswa yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lahir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta 1922 yang memiliki asas yaitu anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak namun untuk menghamba pada sang anak. Perguruan Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas perjuangan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Dari seluruh pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang bisa saya refleksikan sebagai seorang guru bahwa mendidik siswa dengan pola among, yakni dengan cara asah, asi, asuh penuh cinta, kasih, dan kekeluargaan. Pembelajaran harus memperhatikan minat dan bakat murid serta sesuai dengan zamannya. Mendidik dengan tujuan melestarikan, terbuka, dan memadukan kebudayaan. Mendidik dengan memadukan lingkungan keluarga, dalam hal ini pelibatan orang tua, selanjutnya lingkungan sekolah, yaitu kolaborasi antar rekan-rekan guru dan masyarakat. Mendidik sesuai kodrat anak yang cenderung dan senang pada permainan, pembelajaran berpusat pada murid, memastikan tumbuhnya tenaga dalam bentuk budi pekerti sebagai hasil dari persatuan pikiran, perasaan, dan kemauan pada murid. Sementara refleksi bagi seorang siswa, bahwa siswa harus bebas secara kodrat dari segala bentuk tekanan. Siswa merupakan bagian paling esensial dari dan istimewa dalam pendidikan dan pembelajaran.
Perubahan dalam pendidikan dan pengajaran tetap berfokus pada peningkatan budi pekerti siswa untuk menjadi insan penuh kebijaksanaan, baik untuk dirinya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, semua orang itu jenius, tetapi jika kamu melihat seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup dia akan percaya bahwa dia lemah dan bodoh. Albert Einstein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.